Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Novelina Sialagan dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini saya membuat video tentang upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui pemetaan potensi diri dan keluarga serta lingkungan sekitar. Nah, di video ini saya mengajak KPM PKH yang mendapat bantuan PKH atau sembako untuk mengetahui atau mengidentifikasi potensi yang ada di dalam diri keluarga, lingkungan, dan sumber daya alam. Nah, yuk kita simak videonya. Nah, Mulai tema di hamu inang ngamar penguhita di son. Jadi marpesenis sama awate. Sekarang saya akan membawakan materi pencegahan dan penanganan stunting. Nah, pastinya kita tahu stunting ibu tahamu teh stunting Stunting itu adalah gagal tumbuh kembang pada anak usia 2-6 tahun. Tapi bisa juga didapat mulai dari kandungan. Bahasa dokon stunting. Kenapa itu anak itu dikatakan stunting? Karena dia mau bertumbuh pendek. Tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Karena dong tak bereng anak pendek. Tapi orangnya pendek belum tentu stunting. Tergantung keturunannya, ya kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari stunting ini mendukung pemetaan kemampuan keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Pemetaan kemampuan diri dan keluarga, contohnya ibu hamil. Ibu hamil itu harus mengkonsumsi makanan bergizi agar anaknya nanti tidak mengalami risiko stunting. Nah, potensi diri dalam keluarga itu, peran ayah, pentingkah peran ayah dalam penanganan pencegahan stunting? Penting ya, Bapak Ibu? Penting. Ya, contohnya apa? Pentingnya, contohnya kegiatan sehari-hari, pentingnya ayah itu apa? Dengan mengajak anak bermain, makan bersama, penting betong dah inang. Nah, kemudian pemetaan sumber daya alam. Pemetaan sumber daya alam ini maksudnya apalah yang di lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan untuk supaya anak kita itu tidak terjadi stunting, agar kita kebutuhan gizinya tercukupi. Contohnya sumber alam ini dapat kita dapatkan dari lingkungan sekitar. Contohnya apa? Seperti inilah, ada pohon apokat kan, jadi kita tidak perlu membeli buah lagi, jambu, ada pisang, pepaya, itu bisa kita manfaatkan dan kita tidak perlu lagi membeli ke pasar. Nah, dengan adanya sumber daya lingkungan, maka gizi nutrisi anak-anak pun akan terpenuhi. Terus mesti amanginang, kalian kan dapat bantuan PKH, bantuan sembako. Nah, kalau keluar bantuan sembako, kita beli apa itu? Apakah kita beli pupuk atau beli rokok untuk suami? Iya, beli bahan pangan ke warung atau agen. Kan di situ nanti dikasih beras, telur, ya kan, kacang hijau, tahu tempe atau ikan. Nah, dengan adanya itu minimal sedikit bantuan sudah memenuhi kebutuhan gizi di keluarga. Nah, dan begitu juga dengan bantuan PKH. Bukan harus kita setelah keluar uang PKH kita bayar utang dulu atau beli pupuk, beli kompos, tidak. Itu harus kita gunakan dulu untuk gizi anak kita, untuk sekolah. Agar apa? Apalagi untuk ibu hamil, untuk balita itu sangat perlu. Kita harus penuhi gizi karena kan anak kita ini untuk masa depan kita nantinya. Anak kita ini usia emas, apalagi mulai hamil sampai umur 6 tahun.
Makanya kita harus juga rutin membawa anak kita ke posyandu. Untuk apa? Supaya diperiksa gizinya, tinggi badan, berat badan, ya kan? Nanti dari situ kelihatan sesuai nggak tinggi badannya dengan usianya. Nah, jadi dari lingkungan sumber daya alam juga tadi sudah kita ketahui, kan kita bisa menanam tanaman, kita bisa juga membuat, kalau ada lahan yang cukup belakang rumah, kita buat kolam lele. Nah, kan itu juga dapat membantu. Paling tidaknya kita sudah mengkonsumsi ikan, ya kan, salah satu gizi dari gizi seimbang. Nah, terus pemetaan dari lingkungan sosial atau sumber daya sosialnya apa, kayak layanan kesehatan, itu juga kita harus pergunakan. Kita harus periksakan anak kita ke posyandu, puskesmas. Kalau sakit jangan bawa ke dukun, bawanya ke layanan kesehatan, ke bidan, gitu ya Ibu. Nah, semoga nanti kedepannya dalam wacana ini kita dapat melaksanakannya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Inilah video singkat saya. Terima kasih.